semuanya karena anugerah Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup ini Bapa. Ya Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, dalam ibadah raya ini seberapapun yang kami hadir, kami minta Tuhan, biarlah hati ini memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk menangkap akan apa yang Tuhan mau pada hari-hari terakhir ini. Karena waktunya sudah sangat singkat. Hamba Tuhan yang lain yang mendapat pesan daripada Tuhan, inilah hari-hari putaran terakhir. Oleh sebab itu, firman yang kami renungkan beberapa minggu yang lalu untuk kami diminta dirindukan oleh Tuhan untuk duduk dan bermalam di dalam naungan yang maha tinggi, di dalam naungan yang maha kuasa. Biarlah itu teraplikasi di dalam hidup ini. Roh Kudus tolong kami supaya benar-benar itu menjadi real, nyata di dalam hidup ini. Terima kasih, tanpa Tuhan kami tidak bisa sampai menggenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup ini. Ini kami Tuhan datang. Mari Roh Kudus tolong kami singkapkan firman Allah, dan biarlah Engkau yang mematok di dalam hati kami, tertanam di dalam hidup kami, dan biarlah dia akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Urapi kami semuanya. Diamkan semua suara yang bukan daripada Tuhan. Biarlah suara Tuhan bergema senantiasa. Dan hari-hari ke depan Engkau yang akan mengatur kehidupan kami. Terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Yang siap katakan amin. Shalom. Semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetap sukacita. Haleluya. Walaupun banyak yang merongrong supaya ada ketakutan, tidak berani keluar, tapi kita lihat jaminan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Ya, tetap saya mau katakan, mari apa yang dihimbau oleh pemerintah Kota Balikpapan kita harus ikuti tentang apa nih, aturan kesehatan. Ya, bukan saja datang ibadah, tapi sehari-harinya ini kita harus ikuti. Ya, nah, mari kita akan masuk ke firman Tuhan. Ini lanjutan share firman Tuhan, sudah minggu ketiga ini. Jadi saya lihat-lihat, oh Agustus ini 5 minggu ini. Jadi ini sudah minggu yang keempat. Kita mulai dari minggu kedua untuk ibadah offline ini. Nah, mari baca kembali, buka Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita akan baca sama-sama, kita baca kuat-kuat ini. Dan saya percaya, aku percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang baru buat saudara dan saya. Katakan amin. Mari baca kuat-kuat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu kali lagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berbahagialah kita yang menerima dengan sukacita, apalagi melakukan dalam kehidupan percaya kita hari demi hari. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah terima berkat dari ayat 1 dan 2.
Ya, minggu kedua sama minggu ketiga kita sudah terima berkat dari ayat 1 dan 2. Dan biarlah kita tetap minta Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk mengerti bagaimana penerapannya hari demi hari. Walaupun saya melihat, wah luar biasa Tuhan, ada hal yang baru, tapi saya tetap berdoa bagaimana penerapan hari demi hari, supaya betul-betul itu real, nyata, kita semua alami janji Tuhan dalam hidup ini. Nah, selanjutnya, hari-hari ini kita diminta harus sungguh-sungguh mengatur hidup kita masing-masing. Sekali lagi, hari-hari ini diminta, kalau baca firman Tuhan, diminta oleh Tuhan sungguh-sungguh untuk mengatur hidup kita masing-masing. Bukan cuek sama yang lain, tapi harus masing-masing kita ini dengan Tuhan, dengan benar. Jadi ngaturnya dengan benar. Maksudnya adalah jangan sampai kita keluar dari jalan yang Tuhan sudah sediakan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, Tuhan sudah bilang begitu. Jadi bukan saja dia bilang aku, tapi dia siapkan buat saudara dan saya, masing-masing kita. Jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan buat saya beda dengan jalan yang ditentukan oleh Tuhan buat Berti. Amin. Dan kita semua berbeda, tapi mari kita atur dengan benar, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Setiap kita manusia sudah Tuhan berikan jalan masing-masing. Katakan amin. Dan biarlah saya dan saudara melaksanakan atau memaksakan diri berdoa, merenungkan kebenaran, dan berusaha dengan Roh Kudus. Saya lihat, kalau lihat streamingnya Mahanaim, streaming dari apa itu, Ibu Nani apa itu, Sion ya, Sion Ministry, maupun di Bandung. Waduh, minta dipaksakan dalam hidup ini, supaya, nah kalau minta dipaksakan, kita juga ada usaha, gak bisa diam-diam, gak bisa pangkok kaki, karena waktunya sudah sangat singkat ini. Jadi saya melihat jangan sampai ada yang tercuri, apalagi berkat yang diperuntukkan bagi saudara dan saya dicuri hari-hari terakhir ini. Amin. Saya lihat yang mencuri apa ini model yang alat canggih. Jadi sekali lagi, setiap kita manusia sudah Tuhan berikan jalannya masing-masing, dan biarlah saya dan saudara memaksakan diri. Untuk apa? Berdoa, merenungkan kebenaran, dan berusaha dengan Roh Kudus. Lalu jangan ingin berjalan di jalan orang lain. Ya, jangan menghakimi orang lain. Jangan mempermalukan orang lain. Kalau boleh lindungi. Sebelum COVID ini, saya nggak usah bilang siapa pendetanya. Terus ada teman-teman datang di rumah, Pak dia gini, ya dia bikin asusila ini. Saya renung-renungkan, sudah. Saya hubungi orangnya, nggak mengaku karena kami sudah doa puasa dan Tuhan bilang itu benar. Nah, saya mau ingatkan, maksudnya mau tolong dia. Secara pribadi saya bilang, saya ini telepon di rumah ini, di kamar ini. Nah, dia tidak mau. Ya sudah, datang yang lain, ya sudah, diam aja, kita berdoa saja. Itu bagiannya Tuhan untuk melawat dia ini. Kita ampuni, kita tutupi, maksudnya ampunilah. Ya, jadi sekarang ini, dan waktu Pak Alex Abraham Tanusaputra, saya sempat baca atau dengar artinya bagaimana anak rohaninya, 2 anak rohani, tapi yang saya dengar yaitu Pendeta Timotius Arifin. Dia berkata,
Dan itu saya pegang, saya jadi berkat juga bagi saya. Dia bilang, ya kita bersyukur bahwa hamba Tuhan yang luar biasa ini kita harus ingat, kita harus hormati bagaimana dia sudah menanamkan, dan kita boleh melihat hasilnya luar biasa. Tapi jangan permalukan walaupun cuma satu kali berbuat salah. Wah, saya tangkap betul. Karena bukan haknya kita, itu urusannya Tuhan. Ya, jadi mari kita lindungi. Dan setiap pagi kami sudah sekian hari ikut streaming 2 pagi doa untuk bangsa. Artinya melindungi. Jangan Tuhan murkai, jangan kita lapor ini salah. Minta ampun Tuhan, ini kejahatan-kejahatan yang terjadi atas bangsa ini. Minta ampun, apalagi ketemu dengan sesama hamba Tuhan, orang percaya. Dan saya renungkan saudara, jadi berkat buat saya. Apalagi dengan orang tua. Kan kalau sudah dirumahkan, pasti interaksi di dalam rumah bermacam-macam. Nah, satu hal yang saya tangkap, orang tua terhadap anak 1000 kali bikin kesalahan tetap mengampuni. Tapi kalau orang tua walaupun cuma 1 kali bikin kesalahan, belum tentu anak bikin pengampunan buat orang tua. Betul ya Pak? Tapi mari kita lihat kebenaran kita. Jangan sampai dicuri dalam hidup kita. Tutupi semuanya. Kita kan sudah ditutupi dengan darah Yesus, sudah diampuni. Tuhan bilang dia tidak ingat-ingat lagi. Amin. Nah, jadi mari kita jalan kita masing-masing Tuhan sudah tentukan. Jangan lagi menghakimi orang lain. Jangan permalukan orang lain. Tapi doakan. Kita di dalam saat-saat ini dipaksa untuk berdoa. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain, bahkan bangsa kita ini, supaya lawatan Tuhan terjadi. Amin. Ayo lihat diri saya, lihat dirimu. Saya dapat berkat juga dari Ibu Nani. Dia bilang hakimi dirimu sendiri. Saya selalu berkat, Ibu Iin. Dia saya selalu hakimi diri saya. Saya bilang kamu ini macam-macam ini, ayo ini. Saya bilang betul juga. Saya pernah ketemu bukan pernah, lihat di kaca dan ngomongin diri sendiri. Kamu modelnya kayak gini, harus berubah ini. Saya baru mengerti untuk apa itu. Koreksi hati sendiri. Mengoreksi hati. Nah, kalau dengan demikian orang lain tegur dengan keras, engkau akan terima. Karena engkau melatih hatimu untuk dilatih seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Mungkin kita tanya di mana ayatnya, tapi ya itu hal yang baik. Mari koreksi diri sendiri. Apakah kita sudah ada di jalan yang benar? Ini pertanyaan buat saya, karena ada firman berkata di dalam Amsal 14 dan Amsal 16 ayat 12 dan 25 itu sama itu. Di mana dia berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini kadang-kadang sudah pertahankan, wah pendapatnya begini, ini benar, tapi ujung-ujungnya kalau maut untuk apa ya? Makanya lebih baik kita seperti Yesus bilang, akulah jalan, ikuti saja, jalani saja. Amin. Karena ini waktunya kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena ini waktunya kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita dengar banyak saudara kita yang sudah pulang, dipanggil oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya juga kaget ini. Teman pendeta Yosua KH yang gembala di ITSI itu dipanggil Tuhan. Jadi cuma 5 hari demamnya turun naik, terus meninggal. Terus ada jemaat yang kasih tahu
bahwa rupanya dia bolak-balik Bontang karena anaknya kan, jadi mungkin baru punya cucu, rindu dengan cucu, bolak-balik Bontang sebelumnya. Nah, dan dokter curiga ini COVID, makanya waktu meninggal subuh kah atau malam, pagi-pagi langsung dikubur. Saya kasih informasi yang kenal baik karena ini sudah dari Youth for Christ tahun 80-an ya, sudah kenal, bahkan pernah khotbah di sana juga. Yang kaget betul, aduh sudah dipanggil pulang. Saya yang lebih tua dari dia. Nah, kita dengar juga bahwa virus yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sangat mengerikan, termasuk Balikpapan. Kalau lihat wali kota punya surat edaran, berapa ratus % meningkat ini. Jadi makanya hati-hati. Tetapi kita harus percaya, ya, bahwa kita pun punya Yesus yang besar dan lebih luar biasa daripada virus ini. Amin. Ya, harus amin. Kita punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Ada banyak berkata, Pak, virusnya luar biasa, virusnya ganas. Ya memang iya, ganas virusnya, berbahaya kata dokter. Akan tetapi kita punya Yesus yang lebih luar biasa. Karena Tuhan kita yang luar biasa dahsyatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mempersiapkan kita semua untuk hari-hari seperti ini. Betul nggak? Tuhan sudah persiapkan saudara dan saya untuk hari-hari seperti sekarang. Kalau Dia nggak persiapkan kita, berarti Tuhan tidak sayang. Mungkin ya harus pemikiran saya biar dia binasa, tapi Tuhan nggak punya hati demikian. Jadi sekali lagi harus mengerti, Tuhan sudah persiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang seperti sekarang ini. Jadi jangan diliputi hati ini lagi dengan takut. Amin. Jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kita harus percaya itu. Karena selalu kita deklarasi, tapi kalau kita lihat kenyataan, kok takut ini. Bukan berarti kita mau sombong, oh ini aku nggak mempan, bukan soal itu. Tapi percaya minggu kemarin, percaya nggak imanmu di mana? Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata bahwa Mazmur 91 tidak akan pernah ditulis kalau Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya dan orang-orang kudusnya Tuhan. Betul tidak? Kalau Dia tidak mengasihi, tidak mungkin ditulis. Tapi karena Dia mengasihi, Dia sudah tahu. Alkitab berkata, Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Dia akan tahu, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi hari-hari terakhir ini. Tuhan sudah tahu. Makanya Roh Kudus kasih inspirasi kepada penulis-penulis untuk tulis Mazmur 91 ini, ayat 1 sampai 16. Pertama buat orang Israel. Dan nanti kita lihat orang Israel bagaimana mereka perkatakan Mazmur 91 ini. Jadi inilah buktinya di mana Dia Yesus Kristus Tuhan sudah mempersiapkan semuanya ini. Bahwa di hatinya Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak ingin satu orang anak Tuhan binasa karena virus ini. Amin. Nah, selanjutnya mengenai Mazmur 91 ini, kita semuanya perlu mengerti sejarahnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa para komentator Yahudi lama kuno
meyakini bahwa Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang diciptakan oleh penciptanya sedang menghadapi serangan kuasa kegelapan. Jadi Mazmur 91 ini berkaitan langsung dengan apa yang Tuhan janjikan ketika kuasa gelap itu menyerang kehidupan kita secara pribadi maupun menyerang gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, Mazmur 91 ini akan dibacakan pada setiap ibadah pagi. Jadi setiap ibadah dibacakan Mazmur 91 ini. Hari Sabat juga dibacakan. Hari Raya Yom Tov dibacakan. Termasuk Hari Raya Hosana Rabbah dibacakan Mazmur 91 ini. Dan dibaca 7 kali pada upacara pemakaman. Ini Mazmur 91 ini dibacakan oleh orang Israel. Karena mereka percaya bahwa orang yang membaca dengan iman kepada Allah mereka, Elohim, akan ditolong olehnya di saat bahaya datang. Dilindungi oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan pada saat bahaya datang. Nah, karena alasan ini Mazmur 91 ini juga dibacakan oleh banyak orang Yahudi sebelum mereka tidur. Dibacakan supaya ada perlindungan Tuhan. Dan ada rabi Yahudi menafsirkan bahwa Mazmur 91 ini juga digunakan sebagai doa berkat bagi umat kalau mereka datang ibadah. Nah, mari kita percaya bahwa Mazmur 91 ini merupakan jawaban Tuhan atas apa yang menjadi jeritan umatnya, termasuk saudara dan saya pada waktu berada di dalam kesesakan. Ini kan hari-hari kesesakan. Kita teriak dan inilah jawaban Tuhan buat saudara dan saya. Karena ini sudah disediakan buat saudara dan saya. Oleh karena itu ketika kita membaca ayat ini, sekali lagi, oleh karena itu ketika kita membaca ayat ini, mari kita membacanya dengan pengertian yang baru. Saya selalu di doa pagi dikatakan, jangan lakukan ini dengan rutinitas. Selalu ada pengertian yang baru. Karena Alkitab berkata, dalam Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Dan kita akan dapat yang baru. Sebab ini bukan mazmur biasa yang ditulis, dikarang atau ditulis dari angan-angan manusia, tidak. Tetapi ini merupakan jawaban Tuhan dan pewahyuan Allah atas jeritan umatnya dalam menghadapi serangan kuasa kegelapan. Mari kita deklarasi, mari kita bangkit berdiri. Memang Alkitab bilang berulang-ulang mengatakannya. Deklarasi perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan tubuh pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan melindungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan melampaui kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi ialah telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kedung pasti kami lakai. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan kami dan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Katakan amin keras-keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, dan saya lihat akan janji Tuhan yang begitu luar biasa itu. Amin. Ini luar biasa. Kalau kita baca dengan pengertian yang baru, itu pasti saya percaya tadi saudara punya hati bergetar. Karena saudara ditolong Roh Kudus untuk mengatakannya. Ini Alkitab berkata bahwa engkau tidak akan kena penyakit sampar. Betul itu. Tidak akan kena wabah yang menular. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini firman yang kita baca tadi. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu atau rumahmu. Gak akan mendekat. Lewat boleh, tapi mendekat jangan. Tuhan bilang tadi meluputkan kita. Tuhan bilang membentengi kita. Kita juga akan menontonnya ketika ada ribuan orang yang di sebelah kiri, di sebelah kanan rebah. Kita cuma nonton. Bukan syukuri, cuma nonton. Karena bukti perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Tidak akan berakibat apapun dalam hidupmu. Engkau akan menonton pembalasan atas orang fasik. Alkitab juga berkata malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menopang bahkan setiap langkahmu sampai engkau tidak terhantuk kepada batu. Nah, kekasih Tuhan, hal ini merupakan proteksi total. Sekali lagi, hal ini merupakan proteksi total, perlindungan total penuh yang Allah janjikan untuk hidup saudara dan saya. Haleluya. Ini satu hal yang luar biasa. Biarlah tertancap di dalam hati. Sebagai penutup, pertanyaannya sekarang, ada banyak orang Kristen yang sudah mengerti akan janji firman Tuhan ini. Namun pada kenyataannya hanya berapa persen dari orang-orang Kristen yang sungguh bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ini jadi peringatan keras juga bagi saya. Kadang-kadang cuma lihat janjinya, tapi tidak lihat urgensinya Tuhan buat saya dan saudara. Urgensinya Tuhan buat saudara dan saya itu ayat 1 dan 2. Yang kemarin kita sudah terima berkatnya. Kalau hanya 0,001%, ya
Hanya berapa orang saja kalau begitu. Lalu dalam perenungan saya sampai nanya, untuk apa Mazmur 91 ini ditulis? Padahal ini adalah janji Allah buat kita semua. Kalau sebagian besar belum bisa mendapatkan janji ini, maka bukan daripada pihak Tuhan yang salah. Tidak, berarti pihak kita yang salah. Makanya awal-awalnya mari kita periksa diri, koreksi diri sendiri. Allah tidak salah, tetapi ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara dan saya. Semua ketika kita menanggapi Mazmur 91 ini. Kalau kita tanggapi dengan cara Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti akan ketemu. Tapi kalau kita pakai jalan sendiri, pasti tidak akan ketemu. Karena Mazmur apa? Yesaya bilang, jalan Tuhan dengan jalan kita berbeda, antara langit dan bumi antaranya. Ada hal yang mendasar sekali sehingga Mazmur 91 ayat 3-16 menjadi kenyataan dan jadi bagian dalam hidup kita. Kalau pada ayat 1 dan 2 kita pelihara, kita praktekkan dalam hidup kita, maka semua janji Allah, katakan dalam perikop tersebut, pasti akan datang dan diberikan buat saudara. Amin. Pasti. Sekali lagi, jangan kita melihat janjinya saja, tapi apa yang menjadi bagian saya dan saudara, tugas kita, marilah kita kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, inilah waktunya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah waktunya kita benar-benar harus berada di dalam Tuhan. Yang seperti lagu tadi, Dia di dalam kita, tapi kita harus di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya percaya semua diberkati dengan sharing ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan refnya. Di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Sekali lagi, di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Taat dan setia, taat dan setia di jalan yang Kau beri, taat dan setia di jalan yang Kau beri, taat dan setia di
Yesusku percaya padamu. Inilah bagian kami, taat dan setia di jalan yang Kau beri. Tolong kami Roh Kudus mengerti, menangkap dengan pemikiran yang baru yang Engkau kerjakan di dalam hidup ini. Apa yang menjadi kerinduan Bapa di dalam Kristus Yesus, biarlah kami aplikasikan, kami terapkan, karena hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Tetapi bersyukur bahwa di dalam firman pemberitaan ini ada pemeliharaan Tuhan. Asal kami ada di bagian kami yang Tuhan sudah tetapkan. Asal kami ada di jalan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir datang. Biarlah apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kami semua di dalam jemaat Getty-Immanuel ini mereka alami juga. Kami minta Tuhan lawatan kasih Bapa terjadi terus dalam hidup mereka. Rumah tangga lepas rumah tangga, keturunan-keturunan mereka, bahkan cucu-cucu mereka, Tuhan tolong ya. Dalam nama Yesus, Kau lihat semua kesesakan di dalam hidup ini. Ada jaminan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami memahami ya Tuhan. Kami ambil apa yang menjadi bagian kami. Kami kerjakan sampai garis bawah. Bukan dengan kekuatan kami, tapi mari tolong kami Roh Kudus. Terima kasih gereja-gereja Tuhan yang sementara ibadah offline, bahkan ada yang online. Tuhan menolong juga. Semua anak-anak Tuhan dikuatkan. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih hamba-hamba Allah, rekan-rekan pelayan, gembala. Tuhan, kami saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung, saling melindungi di dalam doa, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kami semuanya. Tolong kami bagaimana caranya untuk menerapkan hari demi hari supaya menjadi nyata dalam hidup ini. Kami adalah surat yang terbuka, menjadi berkat. Kami adalah terang bagi banyak orang. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Termaterailah di dalam hidup kami. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.